tersegel dengan baik. Ini sepertinya segel asli. Tadi saya sama istri saya sempat bingung apakah ini segel asli atau jangan-jangan disegel ulang. Tapi kita harap ini segel asli. Dan kita buka aja. Dia ada selotipnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senang banget rasanya. Hari pertama kali saya membuka Lego modular. Agak susah nih. Nah, sebagai informasi, ini sebetulnya Lego modularnya kalau di harga resminya dia di 4.600.000, tapi kami beli ini di harga 4.800.000 dan rata-rata sudah diskon di harga 3 jutaan, tapi ya barangnya udah habis. Jadi sialnya saya terpaksa harus membeli barang yang mahal ini. Cuman karena memang kami ingin ini menjadi Lego modular pertama kami, ya kita beli saja. Dan udah dibuka segelnya sayangnya. Mari kita buka. Iya, kayaknya kotaknya atas dan bawah. Ini isinya. Ya, semuanya tersegel dengan baik. Dan di bungkusnya ada berapa kantong? 19 kantong. 1 ini 19, 13, 1, 5, 7, 18, 3, 12, 9, 10, 11, 4, itu ada 3, 8, berapa? Oh ya, oh nomor 2 ini. Jadi lebih gampang. 8, 10, 11, 9. Memang mungkin legonya naruhnya nggak lucu atau gimana sih? 15, 17, 20, 12, 10. Buku instruksinya dengan kertas warna coklat, berbeda dengan Lego biasa. Oh, aku tahu ini apa? Base plate. Boleh bukti ya? Tapi nanti kita hitung dulu, benarkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bungkus ya. Mas, dengan instruksi yang masih terbungkus dengan baik. Dan sekarang kita buka ini amplop ini. Saya rasa ini base plate ya, karena ukuran segini harusnya memang ukuran base plate. Base plate 32x32, berwarna hijau dan memang benar.
base plate-nya. Ini ada, saya yakin ini buat lantai-lantainya. Dan dari mana kita buka? Sini. Kayaknya dari sini. Oh iya, dari sini. Jadi bukan pakai gunting ya, bukan. Tapi memang jadi robek. Saya nggak tega sih kalau udah robek apapun dari Lego. Karena bagi saya Lego adalah hal yang paling indah dari masa kecil saya sampai sekarang. Jadi ceritanya dulu papa sama mama saya nggak pernah membelikan saya apa-apa selain Lego. Jadi saya hanya menganggap yang namanya mainan itu hanya Lego. Nah, ini buku instruksinya cukup gede ya, seperti kitab suci atau buku portofolio, dan masih bagus. Dan ini adalah hasil dari kantong nomor 1, yaitu trotoar di jalanan modular ini dan sedikit fondasi dasarnya. Dan dia dapat minifigur 1 perempuan Inggris. Ya, ini cewek Inggris ya. Topi ini saya nggak tahu, saya nggak baru lihat topi ini deh, topi cewek Inggris ini saya baru lihat sekarang. Di set Lego lain saya belum pernah lihat. Mungkin kalian ada yang punya. Ya, dan sisa dari bungkus nomor 1 adalah ini, yang kecil-kecil semua. Hasil dari kantong nomor 2. Di sini terlihat ada WC-nya. Kita membuat WC, kita membuat parket yang ada di lantai dasarnya dan juga tekstur yang ada di sini. Dan sisa dari bungkus nomor 2 adalah ini. Dan ini adalah hasil dari bungkus nomor 3. Dia lebih banyak ke perabotannya. Di sini ada kompor. Jujur kompornya ini, dapurnya bagus banget ya. Ini ada kompornya, ada microwave di bawahnya, dan ada sinknya. Ada botol mustard sama tomat. Dan di sebelah sininya itu ada lemari benang dan gulungan benang, dan
ada payung, ada kasir, ada gunting. Ini detailnya sangat wow ya. Dan kita pun dapat minifigurnya satu adalah ini, seorang pria Inggris, dan satu lagi adalah seorang manekin. Saya nggak tahu ini kehitungnya minifigur atau part ya. Tapi ya kita anggap ini minifigur aja karena dia hanyalah manekin. Karena dia berbentuk manusia meskipun sebagai manekin. Dan dia di sini. Dan sisanya cukup banyak karena di sini banyak perintilan yang kecil sehingga ini sisanya. Nomor 4. Kalau dalam bahasa istri saya 4 itu adalah ampe. Di nomor 4 ini banyak warna tan. Saya nggak tahu istilahnya tan atau nugget ya. Ini adalah hasil dari bungkus nomor 4. Masih juga interiornya, namun ini di interior bar ini. Dan sisa dari bungkus nomor 4 adalah ini. Ini adalah hasil dari kantong nomor 5, yaitu 2 pintu ini, pintu yang ini nih, dan tangga ini, dan dinding ini. Dimana saya rasa cara membuat tangga ini cukup bagus ya, karena tangga ini kan kalau kalian ingat di bawah ini ada WC, dan cara kita untuk mengakses WC itu adalah kita di sini ada lubang, dan kalau kita tarik ini dengan mudah diangkat dan kita langsung bisa melihat WC-nya seperti itu. Dan naruhnya lagi juga sangat gampang seperti ini, dan dia terlihat betul-betul seamless. Ini desainer Tudor ini luar biasa, kepikiran membuat seperti ini nih. Dan sisa dari nomor 5 tadi adalah ini. Ini adalah hasil dari kantong nomor 6, dan itu adalah bagian dari tampak depan dari Taylor ini. Detailnya lumayan menarik ya, seperti ini. Dan juga sebetulnya sebagian atas dari dinding ini, dan tutup dari ujung tangga yang ke atas ini. Dan gapura ini, sebetulnya bukan gapura sih, ini ujung-ujung nanti akan jadi kusen, tapi ya terlihat seperti gapura. Minifigur dari kantong nomor 6 adalah ini ya. Dia sepertinya pelayan dari restoran ini. Dan sisa dari kantong nomor 6 adalah ini.
Ini adalah hasil dari bungkus nomor 7. Jadi di bungkus nomor 7 ada minifigurnya ini. Ini kayaknya apa? Pengunjung mungkin. Ya kami ya? Iya. Menurut saya bungkus nomor 7 ini paling menarik ya, karena ini adalah bagaimana cara kita membangun si tampak yang ini, dimana dia miring, dan kemiringan ini dibuat dengan teknik yang gak saya sangka-sangka, dimana ada penguncinya di bagian sini dan di bagian sini, dan setelah itu dia dengan engsel seperti ini. Ini sangat menarik sebenarnya ya, cara membangunnya. Dan sisa dari bungkus nomor 7 adalah ini. Dan sebetulnya selain daripada itu, detail yang ada di sini itu sangat menarik. Jadi ada cara dia membuat maju mundur di bagian ini. Lalu dia juga menggunakan kotak ya, kotak crate untuk sebagai kolom. Dan bagaimana dia membangun, bagaimana dia mendesain kursi yang ada di dekat meja ini, itu sangat menarik. Dan ini adalah hasil dari bungkus nomor 8 yang dirakit oleh Kemi. Kemi merakit bungkus nomor 8. Kemi ceritain dong, ada apa di bungkus nomor 8 ini? Ada ini. Yang Kemi menggambar ini ya. Kemi menggambar. Yang kami rakit itu bagian ini ya. Ya, dan ini. Gimana Kemi, gampang nggak merakitnya, susah? Lumayan. Lebih gampang ngerakit Lego 18 plus ini atau Lego yang umur sama kayak Kemi? 8 plus. Ini 18 plus Kemi, bukan 8 plus. Iya, untuk 18 tahun. Kemi suka? Suka. Untuk dipajang. Mau lagi? Ya. Nomor 9 atau mau tidur aja? Ya tahu. Tidur aja, udah malam ya. Ah. Ya udah. Dan hasil sisanya apa Kemi? Sisa dari bungkus nomor Pepin. 2 ini. Kan. Ya, tidak mau. Good night Kemi. Ya, tidur. Aku mau tidur kemana ya? Nama lagi tidur Kemi. Sekarang kita buka nomor 9. Mana Kemi? Ini adalah hasil dari kantong nomor 9. Ini pun sebetulnya masih di lantai dasarnya. Ini adalah bagian bunga-bungaan yang ini untuk ditampak sebelah kiri, sebelah samping atau depan ini. Ya, tapi salah satu tampaknya. Dan bunga-bungaan yang di dekat tong sampah ini. Ada juga kucing kecil di sini. Dan railing yang dari emas ini cukup menarik ya. Seperti istana. Tapi memang saya nggak tahu, saya nggak pernah ke Inggris. Mungkin di sana memang banyak railing emas. Dan ada juga sebetulnya railing yang ini juga nih. Railing tangga sebelah ini ada sedikit, ada satu sebenarnya part yang baru, yaitu yang ini, yang diulang ini. Pertama kali saya melihat itu. Dan sisanya adalah ini semua. Sebetulnya ini tumben ya, ada sisa segede gini, cuman saya udah periksa kemana-mana, memang hanya dipakai satu. Ini sisa tergede yang pernah saya lihat. Nomor 10 ini katanya kita sudah mulai lantai 2, sehingga
kita mulai ambil 2 buah dari sini. Ini adalah hasil dari kantong nomor 10, dimana minifigur yang dikasih adalah ini. Ini adalah tukang jam, dan dia ada kumisnya jadi seperti like us. Dan ini adalah bangunan utamanya. Dia adalah plat lantai dari lantai atasnya, dan jika dia bisa dibuka seperti ini ya, meskipun saya nggak tahu apakah memang efektif ketika dia bisa dibuka demikian. Dan ini adalah sisanya. Ini adalah hasil dari kantong nomor 11, dimana utamanya adalah tangga ini ya. Tangga ini itu cara ngebangunnya ini menarik ya. Ini bukan tangga generik loh, kita ngebangunnya dari ada bracket plate, dan sayang ini tertutup oleh dinding jadi tidak begitu kelihatan, padahal sebetulnya tangga yang sangat bagus. Dan di dalam sini juga ini ada vacuum cleaner ini, dia masuk ke sini. Jadi ini ceritanya adalah gudang kecil atau kloset kecil. Sisanya hanya ada ini, dari satu bungkus nomor 11 sisanya hanya ada satu ini. Ini adalah hasil dari kantong nomor 12, dan jam ini, dan juga tungku api ini. Di sini detil-detil kecil untuk perabotan jamnya ini menarik ya. Ada hal yang nggak saya sangka-sangka, oh ternyata membuat jam antik dengan Lego itu bisa dengan cara yang seperti ini. Selain itu juga jendela di luar sini ya, ini juga menarik caranya. Jadi sebetulnya ini kan bagian pojok tapi dimiringkan sama dia sehingga bentuknya hampir 45 derajat seperti ini, sehingga memberikan bentuk dia sebuah jendela yang membulat. Dan sisanya pun cukup banyak karena memang ini pernak-pernik kecil, jadi sisanya sebanyak ini.
Ini adalah hasil dari kantong nomor 13. Jadi kita bisa lihat ini, wow, ya, kantong nomor 13 ini adalah jam dinding ini, salah satunya jam dindingnya di sini. Ya, jamnya. Jam dingdong warna hitam, jam meja kecil ini, dan juga ada jam dingdong ini. Dan ini ada jam kecil di sini dan juga ada meja jam ini. Jadi lebih banyak di perabotannya. Dan juga ini ada tampaknya di sini. Sisanya dari kantong nomor 13 ini adalah ini semua. Dan ini adalah hasil dari kantong nomor 14. Di kantong nomor 14 ini kita memasang dua jendela ini dan juga batanya yang di sini. Dan yang paling penting adalah memasang tile di bagian atas ini supaya bisa ditaruh lagi di atasnya, dan juga tanaman rambat yang ada di sini dan tanaman ini yang mengelilinginya. Dan artinya kita sudah bisa memasang ini di sini. Mari kita tes. Ini belum saya tes ya, jadi kita emang benar-benar mencoba. Terpasang dengan sangat baik. Bagus ya. Dan sisa dari kantong nomor 14 adalah ini. Karena kita akan membuat plat lantai di atasnya. Dan membuat ini ini adalah hasil dari kantong nomor 15. Tidak ada sisa dari sini. Namun kalau bagi saya sebagai penggemar Lego, atau nomor 15 ini paling penting karena menunjukkan cara bagaimana kita membuat miring-miring ini. Ini pertama kali saya melihat set Tudor Corner ini, saya penasaran ini gimana cara buat ini. Dan sekarang saya baru tahu caranya. Ternyata caranya sebenarnya cukup kompleks ya, karena ini perpaduan dari bracket. Ada yang bracket langsung, ada yang bracketnya pakai bracket ini lagi, ada yang memang dari bricknya, ada slotnya. Dan nomor 15 ini menunjukkan bagaimana cara kita membuat ini semua. Dan di nomor 15 tidak ada sisanya. Sekarang kita lanjut ke nomor 16. Hasil dari kantong nomor 16, ada sedikit interiornya dan juga penambahan dinding sebelah sini. Sebetulnya perintilan yang ada di sini itu kita cukup nyebelin, tapi ya sudahlah. Ini sih saya suka sofanya ya, sofanya ini bagus, dan ini ada kayak tempat main kucing gitu loh di sini. Dan ada wastafel, dan ada juga ini koran yang tertimpa oleh peti. Mungkin ini adalah kamar dari pemilik kucing, di mana dia kucing suka masuk kardus dan membuat kamar jadi berantakan. Dan ini ada bola, mungkin maksudnya adalah bola yang suka dimainin sama kucing ya, bola benang seperti itu. Sisanya pun dari kantong nomor 16 cukup banyak, yaitu ini.
Gue ceritain Kemi, ini nomor 18 apaan aja? 18 ya. Nomor 17 ya, ini nomor 17. Ini aja mini figure. Gini mungkin player. Lalu punya pet kucing. Pet kucing. Kecil banget kucingnya Kemi ya. Nah, lebih kelihatan kan. Dan ini yang Kemi bikin yang ini ya. Kemi bikin ini ya. Aku bikin yang ini dan semuanya itu dengan drama. Apa? Tapi ini susah, Kemi bisa loh bikin ini susah loh padahal. Kemi bisa bikin itu. Dan di sini ada akuariumnya juga ya, Bukan akuarium. Apa itu? A pet place. Bug place. Black. Lalu di sini ada tempat mainnya kucing. Itu di kantong yang sebelumnya sih. Hah? Iya. Kantong yang 17-nya Apa dia cuman bilang? ininya aja. Ya nggak apa-apa. Kan Kemi nggak buat, kamu yang bikin. Pastafel juga enggak? Mustafa enggak. Lalu yang ini ada bolong. Bepal. Mama tunggu. Emang ini rumahnya bersatu ya? Iya, tuh kayak gitu. Emang ini kakeknya? Lalu ini anaknya? Kakek. Papa. Apa enggak? Saya kan bersatu kayak gini. Ya kan? Mungkin emang keluarga. Permisi. Ada masuk. Sudah. Sisanya ini semua ya Kemi ya. 1, 2, 3, 4, Sisa 5, dari kantong nomor 17. ada 7. Sisa dari kantong nomor 17 ini semua. Ya, nggak apa-apa. Meow. Sekarang kita Meow. lanjut kantong nomor 18. Yeay, meow meow. Ada mini figur di sini. Meow. Mungkin belum ada. Meow 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 meow. Tidak ada. Nggak ada ya. Let me see. Let me see. Let me see. No. Meow 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 meow. Oh, Jadi dari tadi ada kucing di sini. iya. Why you didn't tell me? Ini adalah hasil dari kantong nomor 18. Dia adalah di bagian atapnya ini, jadi bagian pemenuhan dari tile ini semua. Lalu juga ini ada teras ini. Dimana sebelum ada teras ini saya bingung ini buat apa ada pintu di sini. Nah tadinya kan terasnya nggak ada, jadi saya kira ini apakah dia akan buka pintu lalu terjun bebas atau tidak. Dan ini juga yang menarik dari sini adalah di sini ada lemari buku, ada lukisan di sini, jadi dia naik tangga langsung melihat lukisan ini, dimana itu lukisannya adalah berupa surat. Dan sisa dari kantong nomor 18 adalah ini semua ya. Sebetulnya ini saya bingung juga melihatnya, karena biasanya segede gini nggak jadi sisa, cuman saya udah periksa bolak-balik di instruksinya, ini nggak ada. Jadi kayaknya memang ekstra yang cukup gede. Ini adalah
hasil dari bungkus nomor 19, dimana utamanya adalah atap ini. Bentuknya seperti sederhana ya, kelihatannya ini mah tinggal tempel-tempel plate dan tile juga jadi. Tidak sederhana itu. Ternyata ini sambungan-sambungan di bawahnya itu cukup kompleks, dimana saya cukup suka cara mereka memilih untuk mendapatkan celah yang ada di sini. Mereka nggak pakai plate untuk itu, tapi pakai invert slope supaya dia lebih tipis dan bisa tetap memberikan kemiringan. Ini sebetulnya teknik yang dipakai oleh desainernya untuk membuat ini itu sangat bagus. Dan sisanya dari bungkus nomor 19 adalah ini. Dan lagi-lagi ada ini nih, bar 5L. Wow, cukup bagus ya. Oke, sekarang kita tetap lanjut ke nomor 20. Ini adalah hasil dari kantong nomor 20 dan ini adalah hasil yang terakhirnya. Di kantong nomor 20 kita dapat satu minifigur, yaitu minifigur pembersih cerobong asap yang ini. Dimana ceritanya dia membersihkan cerobong asap di sini. Dan di nomor 20 ini sebenarnya untuk gedung utamanya adalah atap ini, dimana ini ada pintu buat dia turun lewat tangga yang ada di dalam sini. Jadi di dalam sininya memang ada tangga ya buat dia ke cerobong asap yang di sini. Dan cerobong asapnya ada dua, meskipun di bangunan ini cerobong asapnya cuma ada satu. Cuman tadi saya baca di keterangannya, ya memang sepertinya ada perombakan di lotengnya sehingga cerobong asapnya dipindahkan ke sini. Ceritanya kan memang ini bangunan tua, jadi memang ada yang dirombak. Lalu selain dari minifigur dan atap tadi, ini juga ada kendaraan ini, sepeda 3 roda. Yang di sini ada satu, jadi kita bisa bawa kucing di sini. Ceritanya kucingnya di sini dan dibawa sama si pembawa kucing ini. Dan juga di kantong nomor 20 ini ada jam ini, jam yang gede, dimana jamnya ini satu-satunya yang berbeda dari jam-jam yang lain ya. Ceritanya ini jamnya memang rusak dan sedang menunggu untuk si tukang jam ini membenarkannya. Lalu di 20 ini juga ada lampu ini yang di lantai dasar, tapi nomor 20 juga ada untuk lantai dasar seperti lampu ini dan pagar ini, dan juga ada lampu jalan yang ini. Sisa dari kantong nomor 20 adalah ini semua.